hari ini di dalam rumah Tuhan. Itulah satu kerinduan dalam hidup kita, untuk kita tetap ada di rumah Tuhan. Karena ada pujian yang mengatakan lebih baik tinggal di rumah Tuhan daripada di luar sana. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita mau persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sebentar waktu kita. Namun bila digunakan dengan sebaik mungkin, akan besar kuasanya. Kita mau angkat pujian seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Sekaligus menjadi pengakuan kita, menjadi doa kita. Kita rindu dari hari ke sehari, hidup kita dikikis oleh kebenaran Tuhan Yesus, sehingga suatu saat nanti kita akan sama seperti Yesus. Kita mau angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Amin, amin. Seperti Yesus, amin. Seperti Yesus, glory. Itu saja ku minta. Amin. Terima kasih Yesus. Glory. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Yesus. Engkaulah patron dalam hidup kami Tuhan. Saya seperti Yesus. Amin, amin.
benar Tuhan, hidup kami sering mengecewakan Engkau. Kami sering memilih jalan hidup kami sendiri Tuhan. Namun sore hari ini Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu ya Yesus, kami rindu Tuhan. Kami berpadanan dengan Engkau Jesus. Kami rindu Tuhan, hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Kami rindu hidup kami Engkau isi dengan hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Jesus, kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Satu kerinduan kami Jesus, kami selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Mendekat, mendekat, mendekat dan mendekat kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Jesus. Kami rindu Tuhan selalu ada di rumah-Mu Tuhan. Lebih baik tinggal di dalam Engkau daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami sama Tuhan, kerinduan kami sama Tuhan. Terima kasih Jesus, terima kasih Tuhan. Lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup.
Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Jesus. Pujilah namamu ya Allahku. Terima kasih ya Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Haleluya. Glory, glory Gloria la mana Jesus. Terima kasih Allah. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Haleluya. Jesus. Terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Terima kasih Allah. buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Untuk kami boleh membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, Benar Tuhan. tetapi kami hanya bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Amin. Amin. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah otoritas tertinggi dalam hidup kami. Amin. Engkau yang berkuasa penuh di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Benar Jesus. Allah Roh Kudus, Benar Jesus. kami mohon lawatan-Mu. Amin. Amin. Kami mohon urapan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Menyentuh kami semua Terima kasih, tanpa terkecuali. Benar Jesus. Sehingga kami umat-umat-Mu Tuhan boleh membawa pujian dan penyembahan kami dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada-Mu. Sehingga kami boleh benar-benar merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Benar Jesus. Kami boleh merasakan kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Amin Tuhan. Pakai setiap kami para pelayan-Mu Tuhan. Amin. Urapi setiap kami para pelayan-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Yesus. Satukan hati kami. Terima kasih Yesus. Satukan roh kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Dan kami percaya saat kami pulang tidak sama saat kami datang. Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Benar Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami, sebab Yesus. Engkau Allah yang kudus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kalau kita ada di tengah-tengah ibadah saat ini, itu merupakan anugerah yang besar dalam hidup kita. Kita semua sehat, kita semua diberkati, sehingga kita ada di tempat ini. Kita akan toleh teman kita satu-satu ya. Kita kasih senyum yang paling manis. Karena walaupun kita jauh, Andi di depan, Mbak Ro di belakang, namun kita satu di dalam Tuhan. Kita lambaikan tangan buat Tuhan. Tuhan, saya siap untuk memuji Engkau. Kita mau angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Amin. Kenakan jubah
kita datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Amin. Sorak memuji Dia, glory, glory. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian dan gunung-gunung. Dan gunung-gunung pun bertepuk serta memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Glory. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas bukit. Sekali lagi dari gunung-gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita. Amin. Amin. Kita angkat tangan kita katakan. Dialah yang bertata di atas pujian Yesus. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi Yesus. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau ganti pujian kita dengan satu hal yang aku minta. Saya yakin kita semua ya selalu merindu-rindukan diam di rumah Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Glory. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya. Amin. Dan menikmati kasihnya.
Pujian ini mengatakan ya, kita ada di rumah Tuhan, kita akan menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya, menikmati firman-Nya, terlebih lagi kita menikmati kasih-Nya. Kita siapapun, asal kita siap ya, menerima lawatan Tuhan, kita membuka hati, saya yakin ya. Kitalah orang-orang yang paling beruntung sore hari ini. Jika kita ada Yesus ya, hidup kita walaupun kita ada di tengah badai, kita tetap menjadi orang-orang yang beruntung. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Terima kasih. Kita katakan, saya beruntung punya Tuhan Yesus. Amin. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Karena damai sepenuh, meskipun dibuka ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Ya untungku besar jika Yesus milikku, hidupku dan benar karena Yesus sepenuh. Hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Amin. Kembali. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar untungku besar. Ya sebentar ya, ada salah ketik ya, ada salah ketik. Itu yang di bait anu ya, yang di bait 2 ya. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku selalu senang, dapat damai sepenuh. Gitu biasanya. Makanya rada ribut ini. Coba diganti ya Johan ya. Ayo. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku selalu senang,
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, namun sebelum itu kita akan baca ayat sepekan kita. Kita baca sama-sama ya, dalam hitungan ketiga. 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. amin, 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 amin. Amin. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan ya, sekecil apapun pelayanan kita, sekecil apapun apa yang kita lakukan buat Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kalau kami dapat beribadah kepada Engkau sore hari ini, kami yakin Tuhan, ada upah yang menanti kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kita akan angkat pujian, Ku taat perintah-Mu. Namun terlebih dahulu kami akan menyanyikannya ya. Amin, amin.
Jesus. Kami tahu Tuhan, kami tahu Jesus. Untuk taat, kami kadang tidak sanggup Tuhan. Ada banyak kehendak pribadi kami Tuhan. Kami sering ingin memberontak Tuhan. Namun Engkau selalu mengajari. Engkau selalu mengajari kami untuk taat Tuhan. Engkau taat sampai mati Tuhan. Kami belajar Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami semua Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan kami semua. Untuk kami taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Jesus, terima kasih. Nanti sebentar dengan kasih Kristus, Bapak Joko Cokro tampil ke depan pimpin doa buat firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kami kenikmatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semuanya ini karena anugerah-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Semua ini karena kasih sayang pemeliharaanmu dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala sesuatunya yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Kau yang memberi kemenangan dan sukacita dalam damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang akan Kau sampaikan akan menjadi benih yang hidup dalam kehidupan kami, akan menjadikan kami karakter Yesus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi garam dan terang dunia ini yang memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam ibadah kita ini dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya. Masih dengan tema yang sama yang akan kita sama-sama belajar dari tema kita sepanjang bulan ini ya. Apa temanya? Apa? Obey. Ya, bukan obeng. Ya, itu perkakas ya. Ya, arti kata obey itu adalah patuh. Ya, arti kata obey itu patuh, arti kata obey itu taat. Ya. Sedikit kita membahas tentang arti kata obey, arti kata taat. Obey itu mematuhi, taat atau tunduk. Kalau misalnya berbicara taat, ya, berarti ada perintah atau aturan yang harus dikerjakan. Ya, tadi pagi kami di kelas sekolah minggu kelas kecil kami belajar tentang taat dan diilustrasikan oleh rambu-rambu lalu lintas. Ya, ketika kita belajar taat, artinya itu ada perintah, ada aturan yang harus dikerjakan. Kata mematuhi sendiri memiliki arti kata disiplin. Disiplin artinya itu tata tertib, yaitu peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Peraturan yang harus, ada kata harus di situ ya. Bapak Ibu kalau melanggar lampu merah apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
ditilang. Ya, jadi peraturan itu harus ditaati, perintah itu harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Dan saya ketemukan kata taat, ya, itu punya arti gini. Senantiasa. Senantiasa tunduk. Kata senantiasa punya arti selalu, selamanya, dan tidak putus-putusnya. Artinya apa? Bapak Ibu, kita taat, kita patuh, kita tunduk sama lampu merah bukan cuman kalau ada Bapak polisi yang jaga. Kalau tidak ada Bapak polisi kita melanggar. Ya. Kita taat, kita patuh, kita tunduk itu senantiasa, selalu, selamanya, tidak putus-putusnya. Dan kata taat punya arti tidak berlaku curang. Tahu arti kata curang? Curang itu artinya apa? Tidak jujur dan tidak lurus hati. Dan kata taat punya arti saleh yaitu kesungguhan. Taat juga punya arti kata setia atau berpegang teguh. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu punya rencana. Tahu lagunya Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Banyak sekali. Ya, kita pengen ini, kita pengen itu, hari ini aku mau begini, besok aku mau kayak gini, minggu depan aku mau begini dan begitu. Satu hari sebelum papa saya meninggal, mama saya malam itu video call ya, dia bilang, itu masih posisi di rumah. Itu papi nggak bisa buka mata tapi kecil gitu matanya ya, terus nggak respon, diajak ngomong, nggak nyaut apa segala macam. Kemudian besok pagi saya telepon, kalau saya nggak salah sekitar jam 9, mama saya bilang ini mau dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Bawa ke rumah sakit pakai ambulan, terus sambil jalan mungkin mama saya cerita dari rumah sakit yang dekat rumah itu ditolak untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Kemudian saya ngobrol sama suami saya, Han, kalau misalnya seandainya terjadi sesuatu sama papi, aku bilang ini, bukan tak doain yang jelek, enggak, tapi kita siap-siap gitu ya. Nanti aku tak berangkat dulu, aku sudah wanti-wanti, itu kalau saya enggak salah minggu depan, hari ini papa saya masuk rumah sakit, minggu depan itu Airin UTS. Terus saya bilang, pokoknya kan ini papi masuk rumah sakit, mungkin dia baikan atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau seandainya kenapa-napa, nanti minggu depan aku pulang dulu sama Airin. Kalau nggak salah itu ada KKR Jeffrey ya, KKR-nya siapa ya? Saya lupa tuh. Pokoknya ada di sini tuh ada ibadah apa gitu. Saya bilang gitu, aku tak pulang dulu sama Airin. Airin selesai UTS, dia bisa ambil mungkin libur berapa hari dari kampusnya, aku pulang sama Airin dulu, nanti kamu nyusul, aku bilang gitu. Aku pulang sama Airin mungkin naik kereta, naik bis, enggak tahu, pokoknya nanti kamu nyusul, bawa mobil, bawa anak-anak. Kalau seandainya terjadi sesuatu, bawa anak-anak, nanti kamu bawa bucup. Saya bilang gitu ya, bawa bucup. Tapi jangan bucup tok, minta tolong Foni ikut juga. Kalau namanya Timothy sama Theo, kalau misalnya di mobil amburadul gitu ya, oe, yang satu susu gitu ya. Ruwet nanti nggak jadi susu, tumpah semua. Jadi bawa Bu Sup, bawa Foni. Habis ngomong-ngomong gitu kita panggil Foni. Fon sini, nanti kalau misalnya ini misalnya tok, saya bilang gitu. Habis ngomong-ngomong sama Foni panggil Bu Cup. Hari itu juga, Bu Cup gini, pokoknya siap-siap ya misalnya gitu. Terus saya kalau nggak salah sekitar jam 2 atau setengah 3 ya. Terus mama saya telepon lagi video call. Itu Foni sudah pulang, sudah biasa aja di pastor itu sudah biasa saja. Kemudian mama saya video call, ada koko saya dan disitulah Tuhan memanggil papa saya pulang. Saya bukan mau cerita kisah papa saya pulang Bapak Ibu Saudara, tapi begini.
Saya sudah rundingkan sama suami saya. Pokoknya nanti begini, 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 begini ya. Nanti kalau kayak gini, kayak gitu, kalau kayak gitu, kayak gini gitu ya. Kita sudah rencanakan semuanya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ya, Tuhan berkata lain. Tuhan gak bilang nanti tunggu Airin UTS. Tuhan gak bilang nanti Hani berangkat sendiri naik mobil apa segala macam. Tuhan tidak bilang seperti itu. Jadi seringkali kita itu punya rencana. Ya, tapi pertanyaannya di setiap perencanaan kita, di setiap langkah kita mau gak sertakan Tuhan? Kita mau gak tanya Tuhan dulu? Kita mau gak lebih taat sama rencana kita atau kita lebih taat sama perkataan Tuhan? Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menikmati ketaatan. Ya, saya dapat judul ini kemarin Kamis. Ya, menikmati ketaatan. Menikmati punya arti menyenangkan, memuaskan. Berarti ketika kita hidup dengan taat, itu harusnya kita nikmati, itu harusnya menyenangkan untuk kita, memuaskan kita. Jangan sampai kita taat tapi kita mengeluh. Kita taat sama rambu lalu lintas tapi kita ngomel. Kenapa sih jalanan ini ya banyak banget lampu merahnya? Pernah temukan yang seperti itu? Kenapa sih lampu merahnya dikit-dikit merah? Belum sampai 1 menit udah merah lagi. Ya. Menikmati ketaatan. Untuk menikmati ketaatan yang pertama kita akan sama-sama belajar ketika kita menikmati ketaatan itu sama dengan yang pertama dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan. Ya. Kita akan baca ayat pertama kita Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah dan bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tambah ayat 12. Ya, masih dalam kitab Filipi 2 ayat 12. Sama-sama lagi ya, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa karena itu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu, tetapi terlebih pula sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 2 ayat ini kita mau belajar bahwa Yesus taat sampai. Dan ayat yang ke-12 kita mau sama-sama belajar bahwa jangan hanya patuh saat diperhatikan. Anak-anak yang sekolah, ya, saya dulu pernah ujian, lagi ujian itu ditinggal sama gurunya. Seneng gak? Seneng lah, senyum-senyum yang depan kan. Lagi ujian, gurunya keluar, langsung gitu ya. Tiba-tiba kita nengoklah ke jendela. Ada 2 mata, itu mata ibu guru dan bapak guru. Langsung. Pernah alami itu? Ya. Kita bahas ayat yang 8 dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus taat sampai mati, dia bukan hanya diam saja. Coba kita lihat dulu versi bahasa Indonesia masa kini, bisa ditampilkan. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Hidup dengan taat
kepada Allah sampai mati. Ayat yang ke-12, firman Allah yang hidup dulu. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang. Yesus tahu enggak kalau dia akan mati di salib? Mungkin saya pernah bahas ini ya, tapi ketika Yesus disalib itu bukan di tempat yang sepi, bukan di dalam gang, tapi di bukitnya? Itu dilihat oleh banyak orang. Seperti seorang penjahat. Dan ketika Yesus ya, dia taat sampai mati, dia berdoa, dia berserah. Matius 26 ayat 39. Dia berdoa di Taman Getsemani bersama dengan murid-murid di malam itu sebelum Yesus ditangkap. Jadi ketika dia taat sampai mati, dia berdoa kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Matius 26 ayat 39 katakan apa? Tuhan, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Allah. Dia berdoa, dia berserah. Bahkan Lukas 22 ayat 44 katakan, peluhnya seperti darah. Dia bergumul Bapak Ibu Saudara. Dia bergumul untuk menghadapi penderitaan itu, untuk menghadapi taat yang sampai mati itu, dia bergumul. Ya, dia berdoa, dia berserah, dia bergumul. Ketaatan itu dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan. Yesus menikmati ketaatannya sampai mati. Dia berdoa, dia berserah, dia bergumul. Dan Filipi 2 ayat 12, firman Allah yang hidup bisa ditampilkan. Saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saya berada bersama dengan saudara, saudara selalu berusaha mentaati petunjuk-petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Mentaati Allah dengan penuh hormat serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Ya, untuk kita taat, sekali lagi saya katakan, jangan hanya patuh, jangan hanya taat ketika diperhatikan, ketika ada yang lihat. Ya, bagaimana ketika tidak ada yang lihat? Bagaimana kalau cuma ada mata Tuhan? Padahal lagu sekolah minggu sudah sering dinyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tapi seringkali ya, Filipi mengingatkan kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan atau tidak ada orang yang lihat. Dengan atau tidak ada Paulus di sana, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk ayo berusahalah, bahkan dikatakan harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Ketika kita menikmati ketaatan, mari buktikan itu dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu. Kita akan lihat ada dua macam tokoh dari kitab Bilangan. Bilangan 12 ayat 1 sampai 3. Bilangan 12 ayat 1 sampai 3 bisa baca judulnya di situ Bapak Ibu Saudara, ada di Alkitab kita bersama. 1, 2, 3. Kurang keras sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi ceritanya Miriam dan Harun ini siapa sih? Ada yang tahu? Miriam dan Harun adalah ya, Miriam dan Harun ini adalah saudara kandungnya Musa, kakaknya Musa.
Musa tahu ya. Nah, di sini mereka memberontak. Ayat yang ke-1 dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat yang kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Nah, Bapak Ibu, Miriam dan Harun ini mencoba untuk memberontak kepada Musa, dan mereka ngomong gitu ya. Emang iya Tuhan cuma ngomong sama Musa aja? Kan Tuhan juga bisa ya ngomong sama kita berdua, kurang lebih seperti itu. Dan dikatakan Musa orang yang sangat lembut hatinya. Kalau saya lihat di bahasa Indonesia Masa Kini dan Firman Allah yang hidup, kata lembut hatinya itu mereka pakai kata rendah hati. Ya, Musa itu rendah hati orangnya. Bahkan dikatakan di muka bumi ini tidak ada yang melebihi kerendah hatiannya Musa. Jadi Musa itu rendah hatinya sudah paling pol gitu ya. Nah, ketika Miriam dan Harun protes gitu ya, mengatai Musa, di situ dikatakan kemudian apa yang terjadi? Ayat 9 sampai 10. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Bapak Ibu, ketika Miriam dan Harun tidak tunduk, tidak hormat, tidak taat, ya. Harun ini bukan orang biasa loh, dia itu nabi. Ya. Dia itu imam. Dia dipakai oleh Tuhan. Saya boleh katakan dia pelayan Tuhan. Bapak Ibu boleh cek di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ada Musa itu pasti ada Harun. Ya. Ada Musa itu pasti ada Harun. Dan kita lihat ketika Miriam dan Harun memberontak, apa yang terjadi? Miriam kena kusta. Dan Musa berdoa untuk kakaknya, Tuhan sembuhkan kakakku. Dan Tuhan bilang apa? Tunggu 7 hari, baru dia akan sembuh. Biar dia di tempat pengasingan dulu. Kalau orang kusta itu harus diasingkan karena itu penyakit yang kalau bahasanya ya, menjijikan gitu ya. Menular, jadi itu harus diasingkan, harus dibuang. Ya enggak dibuang sih, ada tempat khususnya gitu ya. Dan selama 7 hari itu barulah Miriam sembuh. Cerita yang sama, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Kita balik Alkitab kita ke pasal 16. Baca sekarang perikopnya. Masih dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16. Baca sama-sama ayat, judulnya 1, 2, 3. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ayat 1. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak Eliab dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun. Nah, nama Harun munculkan di sini. Serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ayat yang keempat. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya. Besok pagi
Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkan mendekat kepadanya. Sampai di situ. Ya. Korah, Datan dan Abiram mendatangi Musa dan Harun. Ayat yang kedua dikatakan mereka memberontak untuk melawan Musa. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, ketika mereka memberontak untuk melawan Musa, ketika mereka tidak setuju dengan kepemimpinannya Musa, tidak sama seperti Miriam dan Harun tadi, tidak percaya bahwa kenapa sih Musa? Gitu ya. Bahkan dia menyalahkan Musa. Kalau saya baca pasal ini ya, kamu bukan bawa kami ke tanah perjanjian, kamu membawa kami kelaparan di padang gurun, luntang lantung gak jelas. Di tempat kami yang lama lebih enak. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Mereka protes seperti itu. Kita lompat di ayat yang ke-12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka apa? Ayat yang ke-12, tetapi jawab mereka menolak perintah Musa. Mereka tidak mau taat. Dan semuanya menyalahkan Musa. Ya. Ayat yang ke-13, belum cukupkah, nah ini, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun. Lebih enak di Mesir, sekalipun jadi budak, gak apa-apa sekarang kamu bawa kami keluar. Dan kamu mencoba atau kamu membiarkan kami mati di padang gurun. Ayat yang ke-14, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Ya. Mereka ngomel, mereka berprotes, mereka tidak mau dengar perintah Musa, mereka menolak perintah Musa. Mereka mengeraskan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka mengeraskan hati. Saya sempat katakan di hari Kamis, kalau tidak salah ya, untuk kita taat, kita butuh kerendahan hati. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita tidak mau dengar perintah Tuhan, kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan, kita tolak semua perintah Tuhan, apa yang akan terjadi? Tuhan tidak bisa ubah kita. Ya, Tuhan tidak bisa lakukan banyak. Ayat 28 sampai 33 ini yang mereka dapati. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista. Ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Ini upah orang yang tidak mau taat. Seharusnya Bapak Ibu Saudara kau perhatikan ya, ini bilangan pasal
16. Di bilangan 12 yang tadi kita sudah baca, kisahnya Miriam dan Harun, harusnya Datan, Korah dan Abiram itu sudah belajar dari kisah itu. Tapi mereka mengulangi pemberontakan itu dan akhirnya mereka menerima upahnya. Orang yang menikmati ketaatan, Bapak Ibu Saudara, perbuatannya itu harus nyata. Ya. Tadi saya katakan buktikan dengan perkataan dan perbuatan. Kemarin hari Kamis sempat disinggung kisah tentang Naaman. Pernah dengar kisah tentang Naaman? Dia seorang panglima Aram. Bukan orang percaya loh ya. Dia kena sakit kusta. Ada budaknya ngomong, Tuhan, di kampungku ada yang bisa sembuhkan, seorang nabi Allah. Coba Tuhan ke sana. Pergilah dia ke sana. Permisi katanya gitu kan. Waktu dia ketok pintu rumahnya Elisa, yang keluar siapa? Yang keluar siapa? Gehasi. Budaknya Elisa. Dia ngomong, aku kena kusta begini-begini, dan Gehasi itu sudah dikasih perintah sama Elisa. Kamu bilang sama Naaman suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman lakukan enggak? Sekali lagi ya, Naaman itu orang Aram. Bukan orang yang taat beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Gehasi, apa yang dia lakukan? Dia ngomel. Kok budaknya yang keluar sama aku? Kalau kemarin Ibu Sela katakan ditumpangin tangan kayak katanya gitu ya. Dilihat kayak mana sakitnya. Oh ini stadium 1, stadium 2 gitu ya. Disentuh-sentuh kayak diapain kayak. Atau dia paling enggak dia yang bukain pintu gitu ya. Terus kenapa di sungai Yordan? Bukannya sungai di daerah kita lebih bagus, lebih bersih mungkin gitu ya. Dan budak yang nganter si Naaman ngomong gini, Tuhan itu cuman disuruh mandi 7 kali. Gak disuruh minum obat pahit, gak disuruh kemana-mana, cuma disuruh mandi 7 kali. Gitu aja kok susah, mandi yo. Mandi gak dia? Mandi enggak dia? Sembuh enggak? Sembuh. Udah sembuh, udah mandi, dia balik lagi ke rumahnya si Elisa. Aku mau kasih upah, kasih uang, kasih persembahan. Tidak usah, katanya Elisa kan. Tapi aku sembuh begini, kalau kamu mau kasih nanti kasih persembahan kepada Tuhan aja. Ke bait suci, ke bait, pokoknya kasih persembahan, jangan kasih ke aku, tidak usah. Waktu pergi Naaman, si Gehasi bilang ini, kok gak diterima sih uangnya? Kok persembahannya gak diterima sih? Tuanku ini terlalu segan kepada Naaman. Dikejarlah sama Gehasi. Coba kita buka kisahnya ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Mulai dari ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Gehasi, dia bohong sama Naaman, dia juga bohong sama Elisa. Perhatikan di sini ya. Gehasi mengejar Naaman, ayat yang ke-21. Waktu Naaman lihat ada orang yang berlari-lari mengejar dia, dia turun dari atas kereta untuk mendapatinya, untuk nyamperin dia, gitu ya. Selamat katanya. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa. Ini dia bohong enggak? Bohong enggak dia? Gehasi bilang gini, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, Elisa suruh enggak dia pergi?
Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Ada enggak rombongan nabi yang datang? Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, boleh, ambil 2 talenta. Dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, memberikan kepada kedua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Semua dibungkus kasih ke Gehasi. Ayat yang ke-24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruh kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa. Elisa tanya, dari mana kamu Gehasi? Gehasi menjawab apa? Gehasi menjawab, hambamu ini tidak pergi kemana-mana Tuan. Tetapi, ayat yang ke-26, kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas kereta mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak. Dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu sampai selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena. Dari mana kamu Gehasi? Enggak dari mana-mana. Dan Elisa bilang apa? Waktu kamu pergi hatiku itu ikut kamu loh. Kamu dapat 2 talenta perak. Itu bisa membeli kebun anggur, kebun zaitun, kebun, kambing domba, lembu sapi, budak-budak. Ya. Nah, kita lihat di sini ketika Naaman melakukan sesuai dengan perintah, kita dapati Gehasi menyimpang dari perintah. Dan Gehasi dapatkan upah orang yang tidak taat seperti Korah, Datan, Abiram, Miriam, Harun. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk taat, kalau kita kembali ke ayat Filipi tadi, untuk Yesus taat sampai mati, itu dia berdoa, dia berserah, dia bergumul. Dan ketika ya kita lihat ada pemberontakan Korah, Datan, Abiram, Miriam, Harun, bahkan Gehasi yang menyimpang dari perintah Tuhan, dari perintah tuannya, tidak taat, tidak mau nurut, tidak mau patuh, tidak mau disiplin, bahkan tidak jujur. Mereka menemukan upah. Ya, ada yang upahnya kusta, ada yang upahnya ditelan bumi. Kita mau pilih yang mana? Ya. Ketika Naaman kena sakit dan disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Cuma mandi. Dia mau nurut, dia mau taat, dia mau patuh. Yang kedua, ketika kita berbicara menikmati ketaatan, seharusnya kita semakin taat, kita semakin percaya, kita semakin mengalami kuasa Tuhan. Ya. Saya minta Bapak Hani untuk maju ke depan. Adakah Bapak Hani? Kevin boleh. Terserah kamu. Nanti aja dulu. Saya kasih ini. Saya memberikan perintah kepada Bapak Hani ya. Mata Bapak akan ditutup pakai ini. Kemudian nanti akan ada ini apa namanya? Kursi yang menghalangi jalan Bapak. Ya, nanti Bapak akan jalan dari situ ke sana. Nanti akan ada kursi yang menghalangi jalan Bapak dan saya minta Bapak pilih 1 orang yang Bapak percaya untuk mengarahkan jalan. Terserah bebas, ini ada banyak. Pilih 1 aja. Andika.
Nggak boleh ngintip loh ya. Ini berapa? Ini? Mohon diarahkan supaya dia jangan nyungsep ke sana ya. Kalau nyungsep ini urusannya pijet. Ya. Bapak percaya dengan Andika? Mau nggak mau. Kok mau nggak mau? Iya percaya gitu. Ya. Oke. Kalau gini aja, maju satu langkah gitu ya. Ke kiri satu langkah, ke kanan satu langkah gitu ya. Jadi jalannya tuh jangan jalan terus dia jalan aja lurus gitu ya. Jadi nanti dikasih tahu jalannya berapa langkah. Dari mana enaknya ya? Dari sini aja. Bapak hati-hati melangkah tolong ya. Nanti kalau nyungsep turun. Nah, dah. Sudah ya? Bisa ya? Enggak usah ada yang jaga di bawah kan ya? Terserah kamu. Maju satu langkah atau maju. Coba dulu satu langkahnya dia gede apa kecil gitu ya. Coba. Maju satu langkahku. Ke kanan Kohani satu langkah. Kecil aja. Udah. Maju satu langkah. Maju dua langkah. Maju lagi 2 langkah. Maju lagi 3 langkah nggak apa-apa. Maju lagi 3 langkah nggak apa-apa. Ke kiri Kohani 1 langkah. Nah, maju lagi 2 langkah. Maju lagi 2 langkah. Udah sampai. Terima kasih. Minta tolong dibalikin. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dari perjalanan tadi? Matanya ditutup, dia andalkan telinga. Maju kok, 1 langkah. Ke kanan kok kecil aja. Gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalnya dia nggak dengar-dengaran? Nyungsep ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menikmati ketaatan, seharusnya kita semakin taat, semakin percaya, semakin mengalami kuasa Tuhan. Kita akan lihat Markus 6 ayat 52, ini minggu lalu sempat dibawa oleh Bapak Hani. Markus 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sebelum kisah Yesus berjalan di atas air di kitab Markus, Bapak Ibu Saudara kalau buka Alkitab di sini kelihatan ya. Sebelum Yesus berjalan di atas air, di perikop sebelumnya itu ada Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu kejadiannya wah banget, dahsyat banget. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan. Bapak Ibu Saudara, belum tentu orang yang ada di sini sekarang, saya kasih 2 roti 5 ikan itu cukup, jangankan sisa. Salah ya? Saya bilang apa tadi? Oh kebalik ya, mohon maaf terlalu bersemangat. Berapa tadi? 5 roti dan 2 ikan. Ya, belum tentu jemaat di tempat ini hari ini saya kasih makan itu cukup bahkan sisa. Tapi kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu kejadian yang spektakuler gitu ya. Luar biasa dahsyat, yes. Dan ayat 52 katakan sebab sesudah peristiwa roti itu
Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Masih ingat arti kata degil? Apa itu degil? Degil ya, bukan dekil lain ya, degil. Kita lihat dulu versi firman Allah yang hidup, bisa ditampilkan. Sekalipun mereka telah melihat mujizat pada petang sebelumnya, berarti ini masih 2 hari ya, kepada kemarin ya, petang sebelumnya tuh kemarin berarti. Mereka masih belum menyadari, nah ini, siapakah sebenarnya Yesus? Sebab mereka tidak mau, mereka nggak mau percaya, mereka nggak mau ngerti. Yang mereka tahu cuma makan. Oh, kisah yang kemarin tuh 5.000 orang makan semua sampai kenyang, luar biasa kan? Tapi ketika Yesus muncul berjalan di atas air, mereka bimbang, mereka takut. Ya, kisah ini pun dibawa ya, Petrus jatuh. Mereka ada bersama dengan Yesus, tapi mereka tidak mau percaya. Hati mereka degil, degil itu keras kepala, bandel. Mereka mau berkatnya aja, tapi nggak mau taat. Ya. Matius 13 ayat 57 dan 58. Matius 13 ayat 57 dan 58. Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret itu tempatnya siapa? Nazaret itu tempat lahirnya Yesus. Yesus ditolak di Nazaret. Matius 13 ayat 57 sampai 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepadanya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ya. Mereka kecewa, mereka menolak. Saya simpulkan mereka keraskan hati. Ketika mereka keraskan hati, tidak banyak mujizat. Karena mereka tidak percaya. Ketika mereka keraskan hati, tidak mau merendahkan hati, tidak ada ketaatan, mereka meragukan Tuhan. Ya, mereka tidak mau lakukan firman Tuhan. Tidak ada kuasa. Mereka tidak alami kuasa Tuhan. Mereka tidak alami Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, dari kisah tadi ya, Bapak Hani waktu jalan. Itu hanya dipimpin oleh suara. Tadi kan saya sempat katakan, pilih satu orang yang kamu percaya. Dan dia memilih Andika. Ketika dia berjalan dengan matanya ditutup, sudah dikasih tahu kan, 1 langkah, 2 langkah, 1 langkah ke kiri, 3 langkah ke depan, sudah diberitahu. Dia hanya merem aja. Ya, dia hanya ikuti perintah aja. Bapak Ibu Saudara, kejar dan fokusnya sama Yesus, bukan sama berkat dan mujizatnya. Berkat dan mujizat itu bonus dari Tuhan. Ya. Utamakan Yesusnya dulu, kejar dan fokusnya sama Yesus. Taat dulu, kerjakan dulu, berproses dulu. Saya kutip dari hari Kamis kemarin ya. Taat dengan sukacita. Bukan taat dengan paksaan. Kerjakan, jangan protes, jangan mengeluh, jangan setengah hati. Taat tidak bisa dilakukan oleh orang yang keras hati. Tadi saya sudah katakan, harus merendahkan hati. Kalau Yesus menolak mati di kayu salib, Yesus tidak mau taat, ya apa jadinya? Tapi ketika Yesus merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan Filipi tadi ya, dia lebih rendah dari hamba. Untuk dia bisa mati di atas kayu salib. Itu disamakan seperti dia kayak penjahat. Ya, kitab Yesaya katakan, kesalahan kita yang ditanggung sama dia. Dia tidak salah, kita yang salah, dia yang tanggung. Kita yang lakukan dosa, dia yang tanggung. Tapi dia mau kerjakan itu, dia mau taat sampai mati. Dan ketaatan tidak butuh penjelasan. Saya ulang lagi dari hari Kamis kemarin. Kenapa harus sungai Yordan? Naaman kan tanya.
Kenapa harus Musa? Ya, Datan, Abiram, Korah, Miriam, Harun tanyakan sama Tuhan, kenapa harus Musa Tuhan? Kenapa harus Sungai Yordan? Ketaatan tidak butuh penjelasan. Lakukan saja. Kalau enggak mau taat, kita putus asa, hidup seenaknya, cari jalan tepat, cari jalan cepat, enggak sabar tunggu waktu dan jawabannya Tuhan. Kalau Bapak Hani enggak sabar nunggu perintahnya Andika, dia bisa aja jalan aja lurus. Atau misalnya dibilang 2 langkah kok, dia bisa aja 3 langkah, 2,5 langkah, 4 langkah gitu ya. Kalau dibilang ke kanan 1 langkah kok dan dia 2 langkah, apa yang terjadi? Jatuh. Ya. Taat tanpa iman atau iman tanpa taat itu enggak bisa. Kosong. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, saya lihat satu buah video. Bapak Ibu Saudara tahu penyanyi rohani namanya Jason? Bukan Jason Raharjo, tapi Jason penyanyi rohani ya. Jason ini dia yang merekrut Gracia. Tahu Gracia? Anak kecil yang matanya buta itu, penyanyi rohani. Dia ditanya, lagu apa yang paling susah ditulis? Dan dia katakan lagu Gracia. Waktu dia tulis lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat, ya, dia harus buat lagu yang menggabungkan Gracia dan yang menjawab kebutuhan jemaat. Dia katakan itu. Itu susah sekali tulisnya. Jadi Gracia ini dia buta dari lahir. Dia tidak tahu apa itu gelap, apa itu terang. Ya. Karena sudah dari lahir dia nggak tahu, dia nggak bisa lihat gitu ya. Dan saat itu Jason ini ngomong sama si Grace ya. Grace, dia coba tutup matanya si Jason. Jason itu coba tutup mata dan dia ngomong sama si Grace gitu. Grace, apa yang Grace lihat? Grace ya nggak jawab. Dia diam terus dia bilang ini, nggak ada. Ketika Bapak Ibu saya tanya sama Bapak Hani tadi ya, ditutup matanya, apa yang kamu lihat? Kamu lihat kursi enggak? Kalau seandainya Bapak Hani tidak tahu ada speaker, mungkin enggak tadi dia senggol gini? Tadi dia sempat senggol gini ya, karena dia memastikan itu ada speaker atau enggak. Ketika dia ditutup matanya, dia bilang, aku enggak tahu. Gracia, orang tuanya Gracia itu belajar untuk tetap saja percaya. Papanya Gracia ngomong gini, saya hanya berharap sama Tuhan meskipun kenyataannya tidak sesuai. Tapi aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berjalan, ya hidup kita ini berjalan. Ada kursi, ada rintangan, ada hambatan, ada cobaan. Saya yakin ketika bangsa Israel 40 tahun loh, mereka kelilingin padang gurun. 40 tahun mereka jalan di padang gurun. Ada yang mati di situ. Ada yang memberontak di situ. Mereka tidak terima. Musa, kamu benar gak sih tuntun kami jalan? Jangan-jangan salah jalan. Kok di sini-sini aja gak nyampe-nyampe. 40 tahun. Bukan 40 hari ya. Umur saya aja belum sampai 40 tahun sekarang. 40 tahun di padang gurun. Dan firman Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Maukah engkau taat Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Menikmati ketaatan. Menikmati perintah Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita punya banyak rencana, kita punya banyak planning, bahkan kita punya banyak pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan kenapa sih begini? Tuhan kenapa sih dia? Tuhan kenapa sih enggak aku aja? Maukah engkau tetap taat?
Maukah engkau tetap setia? Maukah engkau tetap percaya? Berjalan di jalannya Tuhan. Matius katakan tadi, ketika mereka kecewa dan menolak Yesus, mereka mengeraskan hati, tidak ada banyak mujizat yang terjadi. Ketika engkau kecewa, menolak, bahkan mengeraskan hati, firman ini akan mental. Engkau gak akan bisa terima firman ini. Karena apa? Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Apa sih dia? Apa sih yang dia omongin? Ngomong apa sih orang itu? Karena apa? Engkau keraskan hatimu. Ya. Engkau tidak terima firman ini. Karena apa? Engkau kecewa dan engkau menolak. Engkau masih mau keraskan hati, atau engkau mau buka hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Semakin taat, semakin percaya, buktikan dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu, dengan atau tidak dilihat orang. Pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Walau ku tak dapat melihat, kita akan nyanyi pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Amin. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara, pemilik hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Teruslah minta petunjuk, teruslah minta arahan firman Tuhan. Jangan terus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau engkau sadar hidupmu milik Tuhan, mau kemanapun engkau melangkah, tanya Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan selalu tahu yang jauh lebih baik. Amin. Yang terbaik. Bahkan Tuhan yang jamin masa depan kita. Mungkin kenyataannya tidak sama dengan apa yang engkau lihat, yang engkau doakan seperti Gracia tadi ya. Kenyataannya dia memang belum bisa melihat sampai sekarang. Tapi papanya katakan apa? Saya tetap berharap sama Tuhan. Saya tetap percaya, saya tetap setia. Tetap taat. Tetap taat. Tetap taat. Tanyakan pujian dari awal. Ku sadar tidak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu yang terbaik, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Katakan, walau ku tak dapat melihat
semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Apa yang akan terjadi di depan, bagaimana hidup kita ke depan. Namun hatiku tetap pandang terus kepada Yesus. Dia tuntun langkah hidup kita. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Kenyataannya tidak bisa, kenyataannya tidak mungkin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lagi katakan, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Yesus. Di mana Tuhan Kau mengajari setiap kami untuk kami tetap bisa menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Baik di saat kami senang, baik mungkin dalam kehidupan kami ada tetesan air mata yang mungkin orang lain tidak tahu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau mengenal setiap kami dan Engkau mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Mampukan dari setiap kami untuk kami tetap taat Tuhan. Amin. Amin. Dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami tetap dengar akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Meskipun mungkin kami tidak bisa mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami tetap memiliki hati yang mau taat Tuhan, hati yang mau tunduk Tuhan, hati yang mau tetap mengasihi Engkau dalam segala hal dalam kehidupan kami. Sampai kami melihat rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Sampai kami terkagum akan Engkau. Sampai mulut kami menyaksikan segala kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Sampai Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya di dalam setiap ketaatan, di dalam setiap ucapan syukur,
ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami tetap memiliki hati yang mau tunduk akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu senantiasa Tuhan. Biarlah Engkau mau pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan. Untuk Tuhan kami boleh terus dibawa, dibangun Tuhan. Untuk kami mengenal akan Tuhan, mengenal akan firman-Mu. Untuk kami terus Tuhan diajari Tuhan. Untuk kami bisa tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahkan setiap kami yang hadir Tuhan, setiap kami jemaat-Mu, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan membawa setiap korban persembahan kami. Tuhan, inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami terima kasih Tuhan sudah berkati kami, dan biarlah Tuhan apa yang kami bawa, kami mau bawa dengan sukacita sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan berikan persembahan. Kita angkat pujian Satu Hal Telah Ku Minta. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang memberkati. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung kebaktian kita malam hari ini. Kita semua bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mempesona hidup kita dengan anugerah-anugerahnya.
Mari kita mengangkat tangan, kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Tuhan Yesus, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, kami sudah beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini firman-Mu tetap terngiang-ngiang dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami tetap mengasihi Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.